arti kehadiranmu Tuhan. Hari ini saya Michael Panjaitan ada di studio ngerekam dua lagu yang luar biasa dan salah satunya menjadi favorit saya, dan saya nggak sendirian bersama the one and only Pastor Jonathan Prawira. Apa kabar, Pastor? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya percaya bukan cuma buat saya pribadi, tapi banyak orang di luar sana itu, Pastor, pasti ngalamin pengalaman yang luar biasa ketika mereka mendengarkan lagu Arti Kehadiranmu. Bahkan tak terselami oleh setiap hati. Latar belakang lagu, sebetulnya itu lagu semua dari firman Tuhan. Oke. Ya, Tuhan pengen kita intim dengannya. Ya, Tuhan mau nunjukin bahwa kalau Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita, Dia tuh nggak mau kita tuh direpotkan, disusahkan, seakan-akan itu semua kepentingan Tuhan. Tapi Tuhan pengen tuh menunjukkan kalau Dia mau hadir buat kita, itu karena Dia tahu kita dalam pergumulan, kita dalam kesusahan, dan selalu mau Dia nolong kita. Lagu ini ada uniknya. Yes. Uniknya itu begini, karena pertama kali lagu ini diperkenalkan ke produser, ditahan 1 tahun. Wow, ditahan. Karena menurut produser lagu ini nggak bagus waktu itu. Jadi saya disuruh, ayo cari not alternatif lagu ini. Oke. Setelah 1 tahun saya nyerah. Akhirnya saya bilang, saya nggak sanggup deh, ya udah batal aja. Tapi ternyata ya udah dibilang, kita coba deh. Nggak taunya lagunya jadi berkat. Tetapi di situ saya merasa kalau Tuhan seperti sedang menahan kita, ya rencana kita, ya kita mungkin merasa saya punya rencana ini kok tertahan, saya mau lakukan ini tertahan. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita, karena waktu Tuhan seperti bilang, jangan takut, aku ada di sini, penyertaanku sempurna dalam hidupmu. Amin, amin, amin. Oke, dan saya pribadi juga sangat diberkati ketika Michael nyanyi lagu Arti Kehadiranmu. Thank you. Sejauh timur dari barat. Thank you ya, Mike ya. Kehormatan loh buat saya. Sebenarnya lagu Arti Kehadiranmu ini merupakan pengalaman pribadi. Waktu itu dengar pertama kali, dan doaku pertama kali waktu itu aku masih sekolah, Tuhan, one day aku mau nyanyi lagu ini, rekaman, either itu mau jadi single, mau di album, yang penting rekaman profesional. Jadi ketika dapat tawaran atau ajakan untuk nyanyi lagu ini dan dikasih kesempatan untuk milih waktu itu sama tim, pilih mau lagu mana, nggak pikir panjang, langsung Arti Kehadiranmu. Punya pengalaman pribadi kan, waktu itu benar-benar merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan ada di titik hari ini sambil nyanyi itu kalau bukan karena kehadiran Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, nggak mungkin. Itu tadi yang membuat, ya ampun, belasan tahun yang lalu, dan Tuhan jawab doa saya sekarang. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka banget. Nggak nyangka banget. Dan itulah bukti bahwa kalau kita punya impian apapun, mungkin kelihatannya bilang impian Michael sederhana ya, tapi toh Tuhan kabulkan loh. Jadi apapun impian kita, harapan kita, jangan kita kecewa kalau kelihatannya belum terwujud. Serahin harapan kita sama Tuhan. Karena one day Tuhan akan memenuhi apa yang terbaik buat hidup kita. Bisa dikatakan ribuan lagu yang sudah tercipta gitu ya. Tapi salah satu yang menjadi favorit saya, seperti yang saya cerita tadi, adalah Arti Kehadiranmu. Saya juga tadinya nggak tahu. Tapi makanya saya nggak pernah cerita hal ini, karena kalau dulu saya ceritakan kelihatannya kayak narsis ya. Karena ketika Tuhan kasih itu liriknya begitu, saya sambil bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saya nggak mau memuliakan diri saya. Kan kita dulu istilahnya terkenal apa, mencuri kemuliaan Tuhan ya nggak? Ya boleh, betul. Dan saya takut Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini juga janji pribadi buat saya. Tuhan katakan one day orang bisa melupakanmu. Orang bisa nggak ingat kamu, orang bisa nggak menghargaimu apa yang kau lakukan, tapi ingatlah namamu selalu terukir di hatiku. Itu janji Tuhan buat saya pribadi sih, dan saya nggak pernah cerita itu karena ya itu yang saya bilang, aduh kok kayaknya seperti promosi diri. Tapi karena Michael yang nanya, ya saya jadi berani bersaksi untuk mengingatkan kita, dunia boleh lupa sama kita. Apa yang engkau sedang perbuat mungkin kelihatannya orang nggak hargai, orang lupakan, bahkan orang kritik, orang anggap rendah. Jangan pernah menghentikan kita lakukan yang terbaik, karena akhirnya Tuhan yang akan mengingat apapun yang kita lakukan. Betul nggak? Jadi nggak usah penasaran lagi, dan saya percaya kita semua diberkati dengan semua lagu karya Pastor Jonathan Prawira. Amin. Tunggu lagunya. Saya percaya lagu yang dinyanyikan oleh Michael ini pasti jadi berkat buat kita semua. Amin, amin. Jadi jangan lupa, jujur pribadi sendiri saya udah gak sabar banget nih, Pastor Jonathan, untuk mendengarkan dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa lewat Masterpiece, lagu-lagu karya Pastor Jonathan Prawira di YouTube channel L Music. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa langsung subscribe. Nanti kalau udah ada videonya, di like, di komen, di share sebanyak mungkin. Bukan cuma kita yang diberkati, tapi banyak orang akan diberkati lewat karya-karya Jonathan Prawira di L Music. God bless you.